121. Menyalak secara tidak sengaja ke dalam pesta untuk orang kaya. Apakah ada wanita di seluruh negeri yang tidak ingin tidur dengan Lu Tingkiao? Tanya Ningsi sebagai tanggapan. Iya, setiap wanita di seluruh negeri juga ingin tidur denganku, tapi kamu tidak pernah berpikir untuk tidur denganku. Jiang Muye berseru. Nada Ningsi sedikit meningkat ketika dia menanyainya, bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak pernah ingin tidur dengan Anda sebelumnya? Jiang Muye membeku. Segera setelah itu, telinganya memerah. Detik berikutnya, tawa tertahan lolos dari Ningsi. Jiang Muye menyadari bahwa dia telah ditipu dan segera menjadi marah. Ningsi, tunggu saja, aku belum selesai denganmu. Jika dia tidak menyadari orang lain di ruangan itu, dia akan sudah mulai berdebat dengannya. Ketika Ningsi melihat bahwa dia akhirnya membuatnya kesal, dia dengan cepat melambaikan tangan dan lari untuk menggunakan kamar mandi. Dia terlalu mabuk malam ini. Dia suka menggoda orang-orang setiap kali dia banyak minum, dan dia menikmati bermain-main dengan Jiang Muye terutama, orang bodoh itu. Setelah menyelesaikan kebutuhan tubuhnya, Ningsi tersandung ke arah dia datang. Lorong-lorong hotel berputar dan berputar ke segala arah. Dia mencari apa yang tampak seperti setengah hari sebelum akhirnya menemukan ruangan. Namun, dia tertegun ketika dia mendorong pintu terbuka. Ruangan itu penuh dengan orang asing, dan itu jelas jauh lebih besar dan lebih mewah daripada kamar para pemain dan kru. Bahkan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ruangan itu mempesona dengan kekayaan. Maaf, aku salah kamar. Ningsi membuat permintaan maafnya dan baru saja akan pergi ketika tangan gemuk dan berminyak tiba-tiba menjepit pergelangan tangannya. Selanjutnya, mulut yang berbau alkohol hampir menyentuh wajahnya. Ya ampun, dari mana datangnya domba kecil yang hilang ini? Karena Anda sudah datang ke sini, itu pasti takdir. Mengapa kamu tidak tinggal di sini dan minum bersama kami? Pria yang memegang tangannya dan menolak untuk melepaskan diri tampak berusia sekitar 40 hingga 50 tahun. Tubuhnya gemuk dan pipinya memerah. Matanya dipenuhi dengan nafsu ketika dia dengan terang-terangan mengukurnya seolah-olah dia tidak mengenakan apa-apa. Dia melihat ke atas dan ke bawah dan akhirnya berhenti di dadanya. Ruangan itu langsung dipenuhi teriakan gaduh. Naluri pertama Ningsi adalah melakukan lemparan bahu, tetapi ketika dia secara tidak sengaja melirik ke seberang ruangan, dia terkejut melihat bahwa ada banyak wajah yang dikenalnya yang sering muncul di majalah keuangan di ruangan ini. Setelah melihat kedua, omong kosong, setengah dari 10 orang terkaya di ibu kota berada di ruangan ini. Kemungkinan terjadinya hal ini hampir sama dengan seorang Kasim yang secara tidak sengaja menerobos masuk ke ruang tahta di tengah pertemuan pagi, dan sama menakutkannya. Singkatnya, tidak ada satu orang pun di ruangan ini yang dia mampu untuk menyinggung, jadi Ningsi segera membatalkan idenya untuk menyelesaikan masalah dengan kekerasan. Sepertinya dia tidak akan bisa pergi dengan mudah malam ini. Ini harus terjadi ketika dia mabuk dan kepalanya berputar. Ayo, datanglah, wanita cantik, cepat masuk. Lemak itu terus menariknya ke dalam ruangan. Pada saat yang sama, dia tidak lupa memanfaatkan setiap bagian tubuhnya. Setelah menghabiskan banyak usaha, Ningsi berhasil melepaskan tangan si gemuk dan dengan sopan berkata, "Maaf, Tuan. Saya benar-benar memasuki ruangan yang salah. Teman-temanku masih menungguku." Ketika lemak itu mendengar ini, dia segera meledakkan, "Dasar pelacur murahan. Anda jelas memasuki ruangan yang salah dengan sengaja. Mengapa Anda berpura-pura tidak bersalah? Anda harus berterima kasih kepada leluhur Anda bahwa saya menaruh minat pada Anda." Ningsi mengutuk dalam hati. Seseorang yang berada di peringkat 10 besar orang terkaya di ibu kota memiliki karakter seperti ini.
Dia mengenali lemak ini sebagai orang ke-10 dalam daftar itu. Dia adalah ketua Dewan Real Estate Mahkota, Su Xiangcheng. Dia adalah pria yang sangat bejat. Ketika dia berbicara, lemak itu mengulurkan tangannya untuk menariknya lagi. Melihat bahwa ia mencoba menyeretnya langsung ke sofa, Ningxi sedang sibuk otaknya untuk memikirkan cara untuk melarikan diri ketika dia tiba-tiba merasakan beban di bahunya. Aura yang sangat dingin dan akrab yang seolah-olah berasal dari gletser muncul di belakangnya, membungkusnya dengan erat. Segera setelah itu, kekuatan lembut namun kuat di bahunya menariknya selangkah. Detik berikutnya, dia dibungkus dengan pelukan yang kuat dan hangat. 122, aku akan mendukungmu seumur hidup. CEO Lu, Su Xiangcheng baru saja terus-menerus memburu Ningxi, tapi sekarang, ekspresinya langsung berubah kaku. Namun, ia cepat-cepat mengambil sikap menyanjung, apakah CEO Lu juga menyukai gadis ini? Yah, karena memang seperti itu, silakan langsung saja. Semua orang di ruangan yang telah menonton adegan itu terbuka terkejut. Situasi macam apa ini? Setiap kali Lu Tingqiao keluar ke pertemuan sosial, dia seperti serigala yang dingin dan terpisah, dan dia benar-benar tahan terhadap pesona feminin. Namun, hari ini, dia benar-benar tertarik pada seorang wanita yang mabuk menerobos masuk ke ruangan yang salah. Lu Tingqiao mengabaikan reaksi mereka. Saat ini, ia hanya fokus pada satu orang. Dia mengerutkan alisnya ketika dia melihat gadis yang bergoyang di pelukannya. Apa yang terjadi? Ningxi menangkap dirinya tepat sebelum dia secara tidak sengaja memanggilnya langsung dengan namanya. Dia tergagap menjawab, aku berjalan ke ruangan yang salah. Pencahayaan di kamar agak redup. Dia tidak memperhatikan bahwa Lu Tingqiao juga ada di sini. Di tengah lautan bir perut, kehadiran Lu Tingqiao seperti menghirup udara segar. Di kamar manakah kalian? Aku akan membawamu ke sana. Lu Tingqiao bahkan tidak repot-repot melirik ekspresi beragam dari orang-orang di belakangnya. Sebaliknya, dia langsung mengantar Ningxi keluar. Baru saja, dia telah beristirahat dengan mata tertutup. Dia samar-samar mendengar ruangan itu mengaum dengan tawa, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan. Tidak sampai dia mendengar suara Ningxi yang familiar, dia membuka matanya untuk melihat bahwa Su Xiangcheng benar-benar menariknya dan mendapatkan fisik dengannya. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan keinginan untuk melepaskan tangan pria itu. Namun, dia tidak ingin menakutinya, jadi dia menekan pikiran jahatnya yang jahat dan mendekatinya, berpura-pura menjadi orang asing untuk membantunya keluar dari kebingungannya. Setelah keluar dari kamar, Ningxi akhirnya bisa bersantai. Lu Tingqiao, terima kasih. Jika bukan karena Anda, saya mungkin akan mendapat masalah malam ini. Jika kata-kata tidak bekerja dengan orang itu, dia akan terpaksa menggunakan kekerasan fisik. Ada apa dengan masalah? Saya di sini untuk membantu Anda membersihkan masalah. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini di masa depan, Anda tidak boleh membiarkan diri Anda dimanfaatkan lagi. Lu Tingqiao menceramahinya dengan ekspresi sedih. Ningxi tertawa dan menghela nafas. Benar-benar terasa menyenangkan memiliki seseorang yang mendukung saya. Ketika Little Treasure tidak lagi membutuhkannya dan saatnya tiba baginya untuk meninggalkan rumah Lu, akankah dia dan Lu Tingqiao menjadi orang asing? Untuk beberapa alasan, pikiran itu membuatnya merasakan sedikit kesedihan. Lu Tingqiao mengacak-acak rambut gadis itu. Saya bisa mendukung Anda seumur hidup jika Anda membiarkan saya. Ningxi melambaikan pikiran terlarang yang mengalir di kepalanya. Aku baik-baik saja sekarang. Saya bisa kembali sendiri. Apakah kamu yakin kamu akan baik-baik saja sendiri? Lu Tingqiao tidak terlihat diyakinkan sama sekali. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Anda harus bergegas dan kembali.
Ningsi melambaikan tangannya saat dia berjalan mundur. Lu Tingqiao sudah tahu sebelumnya bahwa krunya akan berada di sini untuk makan malam, itulah sebabnya ia telah menerima undangan dari orang-orang itu sebelumnya ke pesta yang membosankan ini. Tentu saja, dia juga tahu di mana kamar Ningsi berada. Karena itu, ketika dia melihat Ningsi berjalan ke arah yang salah, Lu Tingqiao menghela nafas tanpa daya. Dia menyusulnya dalam beberapa langkah. Lupakan, aku akan mengirimmu kembali. Berapa nomor kamarmu? Oh, ini 801. 801 tidak ke arah ini. Lu Tingqiao mengangkatnya dan membimbingnya ke arah yang benar. Lu Tingqiao tidak berhenti sampai dia mengantarnya ke pintu. Masuk dan jangan lari kemana-mana lagi. Jika Anda harus pergi ke kamar kecil, bawalah teman Anda. Jika Anda tidak dapat menemukan seseorang, meminta Jiang Muye juga baik-baik saja. Meminta Jiang Muye untuk menemaninya ke kamar kecil. Saya mendapatkannya. Terima kasih telah membawa saya kembali, bos besar Lu. Ningsi mengulurkan tangannya dan membuat tanda hati. Lu Tingqiao tersenyum ketika pikiran gelap yang tersisa di benaknya benar-benar dihapus. Mari kita kembali bersama. 123, ciuman untuk mempertaruhkan klaimnya. Hanya setelah Ningsi kembali, Jiang Muye akhirnya bisa santai. Mengapa Anda begitu lama? Aku hampir mengira kamu jatuh ke dalam mangkuk toilet. Sesuatu yang lebih buruk terjadi, saya jatuh ke dalam sarang serigala. Ningsi bersandar di sofa, wajahnya masih mengandung bekas rasa takut yang masih ada. Apa maksudmu? Alis Jiang Muye bersatu. Aku masuk ke kamar yang salah. Ruangan itu penuh dengan tembakan-tembakan besar kota ini, dan bahkan ada lemak ganas ini yang dengan paksa memegangiku dan menolak untuk membiarkanku pergi. Dia bahkan menyuruhku menemaninya minum. Apa yang kamu katakan? Ekspresi Jiang Muye segera berubah. Dia melihat ke atas dan ke bawah dengan cemas. Lalu bagaimana Anda bisa kembali ke sini? Ningsi bersenandung, itu karena aku beruntung, saya berlari ke bos tembakan besar. Mendengar ini, ekspresi Jiang Muye menjadi gelap, jangan bilang itu Lu Tingqiao. Ningsi menjentikkan jarinya, bingo. Betul, bos besar Lu terlalu keren. Dia muncul tepat pada saat yang tepat untuk menyelamatkanku dari api dan dia bahkan mengantarku kembali ke ruang kanan sendiri. Jiang Muye, bukankah Lu Tingqiao seharusnya memiliki IQ tinggi dan EQ rendah? Apakah lelaki halus ini benar-benar Lu Tingqiao yang dia tahu? Setelah makan malam berakhir, semua orang mengucapkan selamat tinggal satu persatu. Ningsi, bagaimana kabarmu pulang? Apakah Anda ingin saya mengirim Anda? Tanya Ye Linglong. Terima kasih, Ye Jie. Tidak perlu, saya punya teman terdekat, teman saya akan mengirim saya pulang. Kalau begitu aku pergi dulu. Oke, hati-hati di jalan. Muye, bagaimana denganmu? Bagaimana kabarmu? Tanya Guo Qisheng. Saya sedang menunggu manajer saya. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa besok. Jika cuaca memungkinkan, kami akan melanjutkan syuting adegan hari ini. Bukankah aneh hujan dan hujan hari ini? Guo Qisheng bergumam dengan murung. Saat kru meninggalkan satu persatu, hanya Ningsi dan Jiang Muye tetap di pintu masuk. Bosan dan mabuk, Ningsi mendekati batasnya. Dia bersandar pada pilar emas di punggungnya dengan mata setengah diturunkan, tampak seperti anjing mati. Jiang Muye meliriknya, Mingge akan segera tiba. Jangan repot-repot menunggu temanmu, kembali saja bersamaku. Tunggu sebentar, jangan bilang yang kamu tunggu adalah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, seorang pria berpakaian jas berjalan keluar dari lobi hotel. Di bawah sinar bulan, langkah kakinya yang stabil membawanya ke Ningsi, yang saat ini tertidur.
Suaranya terdengar seperti angin di malam musim panas. Ningxi. Ningxi dengan kabur membuka matanya. Lu Tingqiao. Pria di depannya sudah menjadi pelabuhan amannya. Saat sosoknya muncul di pandangannya, dia jatuh ke samping saat dia melepaskan sedikit kesadaran terakhirnya. Melihat situasinya, Jiang Muye terkejut. Sebelum dia bisa menjangkau untuk mendukungnya, orang lain sudah lebih dulu ke sana. Gadis itu jatuh dengan aman ke pelukannya. Lu Tingqiao merapikan rambut berantakan gadis itu dengan tatapan hangat, sebelum lengannya yang lain meraih ke bawah lututnya dan dia mengangkatnya dengan mudah. Pada saat yang sama, Maibah hitam sudah berhenti di pintu masuk tanpa suara. Pengemudi itu turun dengan cepat dan menahan pintu mobil terbuka. Melihat bahwa Lu Tingqiao memperlakukannya seolah-olah dia tidak ada dan akan membawa Ningxi ke dalam mobil, Jiang Muye akhirnya tidak bisa menahan impulsnya lagi. Dia dengan cepat mengaktifkan fungsi perekaman suara di teleponnya sebelum berteriak dari belakang mereka, "Paman!" Langkah Lu Tingqiao berhenti. Dia hanya berbalik sedikit saja dan menanyainya dengan tatapannya, seolah-olah dia bertanya apakah ada masalah. Jiang Muye mengertakkan gigi. Apakah dia bahkan harus bertanya apa masalahnya? Mungkinkah dia tidak menunjukkan ekspresi yang sebenarnya? Niat apa yang kamu miliki terhadap Ningxi? Jiang Muye menatap langsung padanya dan berbicara dengan lugas. Mendengar ini, Lu Tingqiao menurunkan pandangannya untuk melihat gadis yang tidur dengan tenang di tangannya, menuju Ningxi. Iya nih, tidakkah menurutmu sikapmu terhadap Ningxi aneh? Bukankah itu terlalu ambigu? Jiang Muye menahan tekanan kuat dari pria itu dan terus berbicara. Pada saat yang sama, ia menggenggam telepon dengan erat, menunggu jawaban pria itu dengan cemas. Lu Tingqiao menatap pemuda di depannya dengan tatapan acuh tak acuh. Saya percaya saya telah membuat niat saya cukup jelas. Jika Anda masih tidak mengerti. Detik berikutnya, murid-murid Jiang Muye tiba-tiba berkontraksi. Pria di depannya tidak berbicara, tetapi menundukkan kepalanya dan dengan ringan menyentuh bibir gadis itu dengan bibirnya sendiri. Setelah 3 detik, pria itu menarik diri dengan ekspresi kerinduan dan kasih sayang. Sebelum dia pergi, tatapannya yang dingin tertuju pada pemuda yang terbengong-bengong di belakangnya, sudah jelas sekarang. 124, tidak ada obat untuk idiosi saya. Sudah larut malam. Platinum Palace No. 6. Seorang lelaki pirang berguling-guling di tempat tidurnya seperti gasing. Sialan, 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 sialan. Lei Ming duduk di sofa di seberangnya. Dengan ekspresi tak berdaya, dia menguap. Kamu sudah dikutuk untuk yang ke-250 kalinya. Apa yang terjadi malam ini? Jiang Muye segera mengungkapkan kilatan keras di matanya, bahkan gigi taring kecilnya tampak sedikit sengit dalam cahaya. Jangan menyebutkan angka 250 kepada saya. Saya hidup 250 yang aneh. Ningxi kecil itu benar, memberitahuku bahwa dia mengambil 0 itu, 1 poin karena IQ saya. Sialan, sial, aku sangat bodoh sampai tidak ada obat untuk kebodohanku. Apa gunanya menyalakan perekam? Kenapa aku tidak merekamnya secara diam-diam? Mengapa? Sudut mulut Lei Ming berkedut saat dia berkeringat. Sama sekali tidak mengerti mengapa Muye menggila. Namun, ada satu hal yang bisa dia mengerti. Setiap kali Muye menjadi gila seperti ini, itu ada hubungannya dengan Ningxi. Muye, apakah kamu mencoba untuk kembali bersama dengan Ningxi? Jiang Muye membeku seolah-olah dia telah berubah menjadi batu. Dia mendengus keras sebelum berkata, aku harus gila untuk kembali bersama dengan bajingan itu. Karena apa yang dia lakukan, saya masih mengalami mimpi buruk di malam hari. Lei Ming menatap Jiang Muye yang terdiam, dia tampak benar-benar seperti ibu rumah tangga yang ditolak sekarang. Jelas bahwa Muye menyukainya, tetapi dia masih menyangkal hal itu. Sebenarnya,
Dia selalu curiga saat itu ketika Jiang Muye dan Ningxi bersama, bahwa Jiang Muye benar-benar jatuh cinta pada Ningxi. Kalau tidak, mengapa dia marah seperti itu ketika dia menemukan kebenaran? Adapun perasaannya terhadap Ningxi sekarang, mungkin itu karena ada garis tipis antara cinta dan benci. Namun, dia mungkin juga memiliki perasaan untuknya karena dia tidak bisa memilikinya. Jiang Muye masih di tengah-tengah melemparkan dan berguling-guling ketika telepon di samping tempat tidurnya berdering. Jiang Muye tidak dalam mood untuk menjawabnya, jadi akhirnya, Lei Ming yang mengangkat teleponnya dan meliriknya, "Ayahmu memanggil." "Ayahku." Jiang Muye segera duduk. Karena dia telah memasuki industri hiburan, orang tuanya bertengkar dengannya sampai mereka seperti musuh. Mengapa dia mengambil inisiatif untuk memanggilnya sekarang? Kegelisahan melintas di hatinya ketika dia segera mengangkat telepon. Karena sudah terlalu lama sejak terakhir mereka berbicara, dan dia masih merasakan dendam di hatinya, Jiang Muye bahkan tidak menyapa ayahnya. Dia berkata dengan nada dingin, "Ketua Jiang, bisnis apa yang Anda miliki, memanggil saya selarut ini?" Desahan tak berdaya datang dari ujung telepon. Pria itu berbicara dengan nada yang sangat lelah, "Muye, pulang saja. Perusahaan akan runtuh." Ekspresi Jiang Muye segera berubah. "Apa maksudmu perusahaan itu akan runtuh? Apa yang terjadi? Ada mata-mata di perusahaan, dan ada yang salah dengan kolaborasi yang kami lakukan dengan HN. Saat ini, saya tidak bisa mempercayai siapapun. Satu-satunya yang bisa saya percayai adalah Anda. Apakah Anda benar-benar tega melihat perusahaan yang telah dibangun ayah hampir sepanjang hidupnya dihancurkan dalam satu hari?" Jiang Tingguang praktis memohon. Tangan Jiang Muye mengencang di teleponnya, "Saya tidak akan pensiun dari industri hiburan. Saya juga mengatakan bahwa saya tidak akan pernah kembali untuk mengambil alih perusahaan Anda. Muye, aku tidak memintamu untuk pensiun dari industri hiburan. Lakukan sesuai keinginan Anda untuk mengambil alih perusahaan. Saya hanya berharap Anda dapat menemukan waktu untuk kembali dan membantu saya." Jiang Muye adalah tipe orang yang hanya akan menyerah untuk membujuk, tetapi tidak untuk paksaan. Ini adalah pertama kalinya lelaki tua itu merendahkan diri dan berbicara kepadanya seperti ini karena dia selalu bertindak seperti tiran di rumah. Dia tidak tahan melihat orang tuanya bertindak seperti ini, jadi dia tidak langsung menolak permintaan itu, tetapi dia duduk di pagar dan berkata, "Aku sangat sibuk akhir-akhir ini, biarkan aku memikirkannya." Setelah Jiang Muye menutup telepon, Lei Ming segera berkata dengan prihatin, "Sesuatu terjadi dengan perusahaan ayahmu. Masalah keluarga lebih penting, jadi saya dapat membantu Anda menyesuaikan jadwal kerja. Dan film-film yang masih saya syuting, jangan bilang bahwa saya harus membatalkannya." Lei Ming bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum menyatakan analisisnya, "Tidak harus. Land Under Heaven adalah film yang dibuat pada zaman kuno, jadi akan ada banyak adegan besar. Butuh waktu lebih lama untuk menyelesaikan pembuatan film seluruh film juga. Saya dapat bernegosiasi dengan sutradara untuk membuat semua adegan Anda terdorong sampai akhir, dan kami akan bertanggung jawab atas kemungkinan kerugian dalam periode waktu ini. Saya yakin Guo Qisheng akan menyetujui ini." Jiang Muye menggaruk kepalanya dengan frustrasi, "Sepertinya hanya itu yang bisa kita lakukan. Sialan, mengapa akhir-akhir ini semuanya keliru? Kolaborasi dengan HN seharusnya sudah selesai, jadi tidak ada yang salah dengan itu. Itu bahkan disambut saat syuting adegan ciuman di tengah musim panas." Semakin dia berbicara, semakin dia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak benar. Akhirnya, Jiang Muye meninju kasurnya, "Sial. Lu Tingqiao, bukankah kamu terlalu tak tahu malu? Di kediaman lu." Melihat ayah membawa bibi Xiaoxi yang mabuk pulang, ekspresi Little Treasure penuh dengan celaan dan tuduhan.
Lu Tingqiao menempatkan Ningxi di tempat tidur sebelum dia bertemu dengan tatapan putranya dan mengangkat alis saat dia menjelaskan, "Saya bukan orang yang membuatnya minum." Wajah Little Tracer masih menyimpan celaan dan tuduhan. Lu Tingqiao tidak berdaya, "Baik, masih salahku kalau aku tidak merawatnya dengan baik." Melihat sikap tulus ayah, Little Tracer akhirnya membatalkan pandangannya yang tidak bahagia. Dia berlari ke kamar mandi, dan dalam beberapa saat, dia keluar dengan handuk hangat. Dia melepas sepatunya, naik ke tempat tidur dalam satu gerakan, lalu dengan hati-hati berlutut di samping Ningxi dan menyeka wajahnya untuknya. Ketika dia selesai dengan wajahnya, dia pindah untuk menyeka tangannya. Little Tracer tampak sangat perhatian dan sungguh-sungguh. Melihat putranya bertingkah seperti anak yang berbakti, sementara Lu Tingqiao merasa bersyukur, dia juga merasa ingin mendesah pada saat yang sama. Dia tidak pernah bisa menerima perlakuan seperti itu bahkan sebagai ayah Little Tracer sendiri. "Oh, kepalaku sakit." Hati sanggul kecil itu sakit ketika dia mendengar erangan kesakitan Ningxi. Dia buru-buru mencondongkan tubuh dan mencoba menghilangkan rasa sakit dari kepala Ningxi. Kilatan melintas di mata Lu Tingqiao. Dia memandang putranya dan berkata, "Ini adalah bagian dari pekerjaan bibimu Xiao Xi, aku tidak bisa mengganggunya. Namun, jika itu Anda bisa mencoba membujuknya untuk mencoba yang terbaik untuk minum lebih sedikit mulai sekarang." Dia mendengarkanmu. Sanggul kecil itu merasa agak senang mendengarnya. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia mengangguk, menunjukkan bahwa dia menerima misi yang sangat penting ini. Pagi selanjutnya. Setelah bangun, Ningxi melihat roti kecil bersandar di samping tempat tidurnya, dengan ekspresi parah di wajah kecilnya. Dia tampak sangat tidak bahagia. Ningxi buru-buru duduk, sayang, apa yang terjadi? Apakah sesuatu yang buruk terjadi? Lihatlah ekspresimu, kamu terlihat seperti ayahmu." Mengatakan demikian, dia mencubit wajah kecilnya, merasa itu menggemaskan. Sanggul kecil itu dengan cepat mengeluarkan kertas tulis dari belakangnya, lalu mulai membalik-balik halaman satu persatu. Ningxi melihat bahwa roti kecil itu telah menggambar beberapa komik pendidikan. Dengan menggunakan gambar dan kata-kata, ia menggambarkan kerusakan yang disebabkan oleh minum alkohol pada jantung, darah, tulang, lambung, pankreas dan hati, satu persatu. Setelah dia selesai membalik-balik halaman, roti kecil itu menatapnya dengan tatapan yang tajam, artinya jelas. Ningxi terbatuk ringan, itu, sayang, sebenarnya, alkohol tidak seburuk yang Anda bayangkan. Ini dapat menurunkan kadar kolesterol berbahaya, meningkatkan kepercayaan diri Anda, mengaktifkan kekuatan otak Anda, dan bahkan mengelola berat badan Anda." Sambil mengangkat jari, Ningxi mulai menghitung. Meskipun dia tahu bahwa roti kecil itu hanya peduli padanya, dia tidak bisa begitu saja menjanjikan sesuatu kepada anak itu tanpa bisa memenuhi janji itu. Bagaimana dia bisa menghindari minum di industrinya? Setelah mendengar ini, mata hitam roti kecil itu dipenuhi dengan kemarahan dan kekecewaan. Dengan menoleh, dia berlari keluar dari kamar. "Hei, jangan pergi," Ningxi menggaruk kepalanya dengan canggung. Selanjutnya 126, lebih mencintaimu setiap hari.